Ilahana ya Allah, ilahi anta maksudana waridhaka matlubana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani kita, sehingga tanpa terasa alhamdulillah kita telah berada pada malam yang ke-27 di bulan suci Ramadan. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membocorkan kepada kita bahwasanya dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa paling banyak terjadi peristiwa turunnya Lailatul Qadar itu tepat pada malam 27 Ramadan. Oleh sebab itu, ya mari kita senantiasa berjaga-jaga ya, malam ini jangan sampai terlewatkan Bapak Ibu untuk senantiasa beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, salat lail, salat tahajud ya, hatta matla'il fajar ya, sampai benar-benar terlihat fajar ya. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam asyara biha salawat. Yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah akan membalas salawat kita dengan 10 kali salawat. Tidak ada yang tahu secara persis bagaimana bentuk salawat Allah terhadap kita yang bersalawat kepada Nabi, tetapi oleh ulama menjelaskan bahwa boleh jadi salawat Allah terhadap kita yang bersalawat kepada Nabi boleh jadi berupa ampunan, rahmat dan kasih sayangnya. Hadirin sidang jamaah Isya ya, tarawih dan juga witir yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa puasa yang kita lakukan ini sebetulnya pada hakikatnya adalah milik Allah semata-mata ya. Puasa yang kita lakukan ini sebetulnya hakikatnya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Dalam sebuah hadis qudsi Rasul bersabda, Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi, bahwa puasa itu milikku, puasa itu kepunyaanku, kata Allah,
wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri akan memberikan ganjaran atau balasan terhadap orang yang berpuasa. Setidaknya ada dua alasan ulama mengapa Allah mengatakan bahwa puasa ini adalah miliknya, puasa ini adalah kepunyaannya. Alasan yang pertama adalah oleh orang yang berpuasa itu ada dua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah pinjamkan kepadanya. Apa itu? Sifatnya Allah tidak makan, sifatnya Allah tidak minum. Allah lalu kemudian pinjamkan dua sifat itu kepada orang yang berpuasa, sehingga Allah mengklaim, ya, Allah mengatakan sebetulnya puasa itu milikku, kata Allah. Alasan yang kedua adalah bahwa puasa yang kita lakukan ini adalah ibadah yang sifatnya sir, ya, rahasia. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan seperti salat yang baru saja kita tunaikan, yang baru saja kita dirikan, itu sifatnya zahir, Bapak Ibu. Ya, zahir itu ibadah yang nampak jelas dengan mata kepala kita. Oh, ini orang sedang sholat, ini orang sedang berhaji, dan sebagainya. Dan puasa yang kita lakukan ini satu-satunya amal ibadah yang tidak diwakilkan pencatatan pencatatan pahalanya kepada malaikat. Kalau sholat yang barusan saja kita tunaikan, dirikan itu, Allah mewakilkan kepada malaikat, malaikat catat pahala sholatnya hambaku 1 berbanding 27 derajat bagi yang sendiri maupun yang berjamaah. Nah, itu jadi jelas kalkulasi pahala yang kita dapatkan, ya, kaitannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi oleh puasa ini tidak terbatas, ya, sehingga oleh orang-orang yang berpuasa itu orang tidak lagi berbicara tentang seberapa besar pahala yang Allah siapkan terhadap orang yang berpuasa, ya, bukan lagi orang berbicara tentang itu, berapa sih besaran pahala. Kenapa? Karena ada satu pintu yang Allah siapkan yang disebut dengan pintu Rayyan, ya, pintu Rayyan itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi bukan lagi orang berbicara tentang besaran pahala, tetapi Allah siapkan satu pintu yang disebut dengan pintu Rayyan, dan yang berhak masuk ke pintu Ar-Rayyan itu adalah orang-orang yang berpuasa. Mengapa pintunya yang disiapkan, Bapak Ibu? Ya, karena pembukaannya adalah sholat, ya, sebagaimana sebuah hadis dijelaskan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka baguslah seluruh amal-amal perbuatan yang lainnya termasuk puasanya. Ya, sebaliknya apabila sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amal-amal perbuatannya termasuk puasanya. Jadi kalau saya ditanya biasa, Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Jadi berdasarkan ayat, berdasarkan hadis yang kami bacakan tadi, jelas bahwa ya tidak diterima puasanya, ya, orang yang tidak sholat. Bukan saya yang sampaikan itu, tapi itu adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan banyak orang yang kemudian kuat sekali berpuasa tapi melalaikan sholat, ya, kan banyak itu. Ya, ditanya kenapa tidak sholat, dia bilang, dalam ayat itu kan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ya, mestinya logika ini dibalik. Ya, orang-orang yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Kan seperti itu. Jangan dilogikakan negatif ini hadis. Ya, ada juga hadis yang mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Akhirnya dari setelah subuh sampai jelang berbuka tidur terus. Ya, harusnya itu tidurnya saja berpuasa, apalagi kalau dia beraktivitas. Kan begitu, Bapak Ibu.
Ya, sebenarnya kalau orang yang banyak sekali tidurnya di saat orang berpuasa itu bukan beribadah, ya, dia sedang belajar mati. Ya, an-naumu akhul maut. Ya, tidur itu saudara kembarnya mati. Ya, jadi begitu. Ya, supaya mudah dipahami, saya kasih ilustrasi sedikit tentang, bukan lagi orang berbicara tentang pahala atas orang-orang yang berpuasa. Baru saja kita menyelesaikan pesta demokrasi dengan berbagai macam dinamika yang ada. Di situ terjadi politik transaksional, ya, sogok menyogok, ya, yang pada akhirnya kan orang-orang yang punya kapasitas kalah dengan orang yang punya isi tas. Ya, betul tidak Bapak Ibu? Ya, banyak orang yang kemudian mungkin secara otak, secara kompetensi, ya, berhak sebenarnya dari segi kapasitasnya, tapi kalah karena tidak punya isi tas. Ya, tidak punya logistik yang kuat, yang sebagai faktor pendukung. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah politik transaksional, sogok menyogok. Ternyata sogok menyogok itu dalam hadis tidak berdosa Bapak Ibu. Oh, ini Ustadz ini bahaya nih, ya, aliran sesat ini, ya. Tapi dalam hadis dijelaskan bahwa ar-rasy wal murtashi finnar, ya, orang yang menyogok dengan orang yang disogok sama-sama masuk neraka. Ya, jadi bukan lagi orang berbicara tentang seberapa besar dosa yang ditimbulkan dari sogok menyogok itu, tapi Allah persiapkan baginya neraka. Ya, jadi itu. Kalau di kompleks ini dengan di kompleks saya itu mungkin tidak kita temukan itu politik transaksional. Tapi coba kita di daerah-daerah yang mohon maaf dianggap kumuh, ya, padat dan lain-lain sebagainya, di situ tim sukses itu jalan itu melakukan serangan fajar. Ya, akhirnya ketika tidak terpilih, ya, yang kena serangan jantung. Ya, bagi caleg yang tidak terpilih. Ya, yang ironisnya lagi, kita kumpul semua bantuannya caleg, kita kumpul teplonnya, sarungnya, mukenanya, berasnya, lalu kita tidak pilih orangnya. Ya, untung ada ini Ramadan menjadi syahrul maghfirah, ya, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas kita. Nah, itu satu. Yang kedua adalah hendaklah kita berjaga-jaga di 10 terakhir Ramadan ini, tepat pada malam ini 27 Ramadan. Ya, jangan sampai ketiduran ki Bapak Ibu. Mengapa? Disinilah yang Allah janjikan, yang Rasul janjikan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, cuman sebetulnya kalau saya ingin sampaikan bahwa jangan kita menjadi hamba-hamba yang transaksional. Transaksional itu artinya hanya berjaga-jaga di malam-malam yang ganjil, ya. Kalau genap jangan, ya, malah ganjil lebih lagi. Kan itu namanya politik hamba-hamba yang transaksional. Ya. Kenapa ganjil genapnya kita tahun ini tidak berpengaruh lagi? Kenapa saudara kita Muhammadiyah berpuasa 1 hari sebelumnya? Ya. Baru kemudian kita yang ikut pemerintah maupun Nahdlatul Ulama berpuasa 1 hari setelahnya, sehingga ganjil genap ini tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Boleh jadi di hitungan kita ganjil, tapi di hitungan orang lain itu, ya, sebaliknya. Ya, begitu. Artinya apa? Bahwa mari kita maksimalkan seluruh potensi ibadah kita, keluarkan semua, ya, di bulan suci Ramadan, di 10 terakhir daripada, ya, Ramadan ini. Ya, jangan sampai kita keluar, ya, dari Ramadan ini tanpa memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Yang terakhir, Ramadan ini disebut dengan syahrul Quran. Ya, kalau saya tanya Bapak Ibu, sudah berapa juz hari ini? Ya, kalau berdasarkan jumlah puasa yang telah kita tunaikan, maka sejatinya hari ini kita sudah menghabiskan atau mengkhatamkan atau menyelesaikan 26 juz. Ya, lebih daripada itu alhamdulillah, kurang daripada itu naudzubillah. Berarti kurang sekali kita berinteraksi dengan Al-Quran.
ya, one day one juz, 1 juz 1 hari. Berakhir Ramadan, ya, berakhir pula, ya, selesai pula, ya, 1 buah Al-Quran yang kita baca. Ustadz, saya 3 juz 1 hari. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ternyata bukan juz Al-Quran, Pak, ya, juz Al-Fukat, ya, juz lemon, ya, juz mangga dan sebagainya. Padahal dua cara kita dalam berdialog, ya, dalam berkomunikasi dengan Allah, dengan salat kita dan bacaan Quran kita. Ya, ada masalah kita baca Al-Quran. Tidak ada orang yang baca Al-Quran itu sambil menoko-noko, Bapak Ibu, tidak ada. Ya, biar utang berapa juta, berapa miliar apa, kalau kita dalam keadaan baca Al-Quran pasti tenang hati kita itu. Ya. Kenapa? Karena itu bagian daripada zikrullah, mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa ketahuilah dengan mengingat Allah, ya, hati ini menjadi aman, tentram, damai, bahagia selalu. Masya Allah. Pada akhirnya saya sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu, ya, khususnya kepada para pengurus, ketua pengurus masjid, ya, khusus lagi Pak Ustaz Syair. Sejatinya saya membersamai Bapak Ibu untuk salat tarawih dan juga witir, ya, tapi karena saya harus memimpin juga salat lail sebentar di saat yang sama, saya kurang fit ini, jadi saya maksimalkan waktu yang ada untuk istirahat sebelum saya pimpin salat lail sebentar di masjid saya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.